Abu Nawas dibunuh oleh Pujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pujian yang berlebihan terkadang lebih berbahaya daripada hinaan. Abu Nawas memahami betul bahwa memuliakan manusia secara berlebihan bisa menyesatkan hati dan akal. Dan karena itulah ketika ia dibuja bak manusia suci tanpa celah, Abu Nawas justru memilih cara yang tak biasa. Caranya membuat orang kecewa, tersinggung, bahkan marah demi menyadarkan mereka dari kekeliruan yang besar. Dan inilah kisah lengkapnya. Dikisahkan ada sebuah negeri yang sangat memuliakan Abu Nawas. Rakyat negeri tersebut menganggap Abu Nawas sebagai ulama sufi yang sangat alim, bahkan nyaris tak tersentuh oleh dosa. Nama Abu Nawas disebut-sebut dengan penuh takzim, seolah setiap ucapannya adalah kebenaran yang mutlak. Bahkan rajanya sendiri begitu mengidolakan Abu Nawas. Pada suatu ketika, Abu Nawas pergi ke negeri itu. Tujuannya bukan untuk menerima kemuliaan, melainkan untuk menyadarkan penduduknya bahwa dirinya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari salah dan khilaf. Namun setibanya di sana, Abu Nawas justru disambut dengan pujian yang berlebihan. Ia dieluk-elukan, dipersilakan masuk ke rumah warga, disuguhi berbagai hidangan yang istimewa. Orang-orang berebut mendekat, bahkan air bekas cucian tangan Abu Nawas pun diperebutkan. Sebagian menyimpannya seolah benda keramat. Oleh karena itulah, Abu Nawas mulai merasa ngeri dan bukan bangga. Kalau begini caranya, aku bukan sedang dimuliakan, aku sedang disesatkan. Abu Nawas ingin menolak, tapi ia sadar semakin ia menolak, semakin mereka mengagungkannya. Dan tak lama kemudian seorang warga berbisik tergesa-gesa, "Abu Nawas, raja kami sebentar lagi akan datang menyambutmu. Semua sudah siap." Abu Nawas terdiam. Ia tahu jika raja ikut memujanya, maka kesalahan ini akan menjadi resmi dan berbahaya. Ia harus menghentikannya sekarang, meskipun resikonya sangat besar. Dan singkat cerita, datanglah sang raja dan memasuki rumah itu. Warga berdiri menunduk penuh hormat. Namun Abu Nawas justru tetap duduk dan meneruskan makannya seolah tidak terjadi apa-apa. Suasana mendadak tegang. Beberapa warga saling pandang. Wajah mereka pucat. Celaka, Abu Nawas bisa dihukum kalau begitu. "Mana Abu Nawas?" tanya sang raja. Suaranya datar namun berat. "Itu dia orangnya, Paduka," jawab warga dengan kepala yang tertunduk. "Yang masih duduk itu dan masih makan?" kata sang raja dengan rendah, tapi setiap katanya membuat ruangan terasa menyempit. "Benar, Paduka yang mulia," jawab mereka gemetar. Sang raja lalu melangkah satu langkah ke depan, menatap Abu Nawas dengan tajam. "Di negeriku, orang berdiri untuk menghormati raja atau berlutut untuk memohon ampun." Akan tetapi Abu Nawas tetap melanjutkan makan. Senyum sang raja pun menghilang. "Jika ini caramu menunjukkan kesucian, maka aku tidak melihat kebijaksanaan. Aku hanya melihat kesombongan yang dibungkus jubah sufi." Sang raja berbalik setengah badan, lalu berkata lebih keras agar semua mendengar. "Orang seperti dia tidak membawa berkah. Dia hanya mengajarkan bagaimana merendahkan kekuasaan dan adab." Dan tanpa menoleh lagi, sang raja pun pergi. Setelah sang raja pergi, Abu Nawas meletakkan makanannya dan berkata dengan pelan, "Segala puji bagi Allah yang telah membuat sang raja pergi dari tempat ini sambil mencelaku." Ucapan itu justru membuat warga meledak dengan marah. "Hei Abu Nawas," bentak seorang warga, "dia mencelamu karena kamu tidak punya sopan santun. Dia itu raja."
Warga lain pun menimpali dengan keras. Seandainya kamu menghormatinya, tentu kami akan semakin memuliakanmu, Abu Nawas. Sekarang kami tidak peduli lagi kepadamu. Abu Nawas pun menunduk sebentar lalu berkata dengan tenang. Ya, itulah yang aku inginkan. Warga pun terdiam. Begini, selama kalian memujaku, aku takut kalian lupa bahwa aku ini manusia. Jika kalian mencela aku, setidaknya kalian kembali mengingat Tuhan. Dan sejak saat itulah penduduk negeri tersebut tidak lagi memuja Abu Nawas secara berlebihan. Kisah selanjutnya, musafir dadakan. Di bulan Ramadan, satu kesalahan kecil bisa berujung hukuman berat, bahkan penjara. Abu Nawas nyaris menjadi korbannya ketika tanpa sengaja melanggar aturan di siang hari. Namun dengan kecerdikan khasnya, ia justru membalikkan keadaan lewat jawaban yang membuat semua orang terdiam. Berikutlah kisah lengkapnya. Seperti biasa, saat menjelang masuknya bulan Ramadan, kota Baghdad menerapkan undang-undang khusus yang hanya berlaku selama bulan puasa. Undang-undang tersebut berbunyi, barang siapa yang ketahuan makan atau minum di tempat terbuka pada siang hari akan dikenakan hukuman penjara selama sebulan. Aturan ini dibuat untuk menghormati umat muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa. Suatu hari, Abu Nawas bersiap-siap pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar yang akan dijualnya ke pasar. Meskipun sedang berpuasa, hal itu tidak menyurutkan semangatnya untuk bekerja demi menafkahi keluarganya. Menjelang siang, Abu Nawas pulang ke rumah sambil membawa kayu bakar. Kali ini kayu bakar yang diperolehnya cukup banyak hingga membuat tubuhnya terasa sangat letih. Mungkin karena terlalu capek, Abu Nawas sampai lupa bahwa hari itu masih dalam bulan puasa. Begitu tiba di rumah, ia langsung mengambil segelas air dan sepotong roti, lalu membawanya ke teras rumah. Dengan asik, Abu Nawas pun memakan roti dan meminum air tersebut. Tanpa ia sadari, perbuatan itu terlihat oleh Abu Jahil, tetangganya. Akan aku laporkan kepada Tuan Hakim supaya Abu Nawas dihukum, pikir Abu Jahil dengan penuh kegirangan. Maka pergilah Abu Jahil ke rumah Tuan Hakim dan mengadukan perbuatan Abu Nawas itu. Kamu yakin dengan apa yang kamu lihat? Tanya Tuan Hakim. Saya yakin sekali Tuan Hakim, dan saya berani bersumpah, jawab Abu Jahil. Tuan Hakim lalu memerintahkan beberapa prajurit istana untuk memanggil Abu Nawas. Tuan Abu, sekarang juga Anda ikut kami menghadap Tuan Hakim, kata komandan prajurit. Memangnya ada apa? Tanya Abu Nawas heran. Ada laporan bahwa Anda itu telah melakukan pelanggaran Tuan Abu, jawab komandan prajurit. Pelanggaran? Pelanggaran apa? Saya tidak merasa melakukannya, tanya Abu Nawas semakin bingung. Pokoknya Anda harus ikut kami. Nanti Anda tanyakan sendiri di pengadilan, balas sang komandan. Abu Nawas pun dibawa ke pengadilan dan dihadapkan kepada Tuan Hakim. Di sana telah hadir pula Abu Jahil. Abu Nawas, apakah benar tadi siang kamu makan dan minum di depan rumah? Tanya Tuan Hakim. Mendengar pertanyaan itu, barulah Abu Nawas tersadar bahwa ia telah melakukan kesalahan. Oh iya, aku benar-benar lupa kalau hari ini bulan puasa, kata Abu Nawas dalam hati. Kenapa kamu bengong? Apa benar kamu melakukannya? Tanya Tuan Hakim kembali.
Iya benar Tuan Hakim. Tapi dari mana Tuan bisa tahu? Tanya Abu Nawas balik. Abu Jahil yang melaporkanmu. Ia melihatmu makan dan minum di depan rumah. Kamu tahu, selama bulan puasa ada undang-undang yang melarang makan dan minum di siang hari. Apalagi di tempat terbuka, ujar Tuan Hakim. Ya, saya tahu Tuan Hakim, jawab Abu Nawas. Nah, bukankah kamu seorang muslim? Kenapa kamu melanggar hukum agama dan hukum negara? Hukumanmu bisa menjadi 2 kali lipat, Abu Nawas, kata Tuan Hakim. Sudah, hukum saja Abu Nawas Tuan Hakim. Paling-paling alasannya karena lupa, sela Abu Jahil. Apa alasanmu melakukan itu Abu Nawas? Tanya Tuan Hakim. Kalau alasannya karena lupa, saya tetap akan menghukummu. Alasan itu bisa saja kebohongan, lanjut Tuan Hakim. Kurang ajar Abu Jahil. Ternyata dia masih saja cari-cari kesalahanku, gumam Abu Nawas dalam hati. Namun namanya juga Abu Nawas, dengan akal cerdiknya, ia pun mencoba melepaskan diri dari hukuman. Begini Tuan Hakim, saya ini seorang musafir Tuan, makanya saya makan dan minum saat bulan puasa. Bukankah seorang musafir diperbolehkan membatalkan puasa? Ujar Abu Nawas. Musafir? Bukankah kamu sudah lama tinggal di sini? Dan aku tidak pernah melihatmu pergi kemana-mana, tanya Tuan Hakim heran. Coba Tuan Hakim lihat, saya ini kan masih hidup. Dan kita semua tahu bahwa dunia ini hanyalah persinggahan. Saya adalah seorang musafir yang sedang dalam perjalanan menuju akhirat Tuan Hakim, jawab Abu Nawas dengan tenang. Mendengar jawaban itu Tuan Hakim pun terdiam. Abu Jahil pun tak mampu berkata apa-apa. Dan walhasil, Abu Nawas akhirnya dibebaskan dari hukuman. Kisah selanjutnya. Pada suatu ketika, kerajaan Raja Harun ar-Rasyid dipenuhi oleh kehadiran semua menteri dan para ilmuwan. Mereka sedang membahas tentang kejadian-kejadian aneh yang terjadi selama ini. Dan dalam pertemuan itu, Abu Nawas pun tak ketinggalan untuk nimbrung. Ketika dalam waktu istirahat, seorang ilmuwan tiba-tiba menghampiri Abu Nawas. Ia ingin menguji kecerdasan Abu Nawas. Dengan penuh keyakinan, ilmuwan itu pun bertanya, Abu Nawas, aku punya pertanyaan sulit untukmu. Kenapa hidung kita ini ada rambutnya? Abu Nawas sedikit tercengang dengan pertanyaan yang tiba-tiba itu. Tapi kemudian tanpa ragu, ia pun tersenyum dan menjawab dengan penuh kekonyolan. Oh ilmuwan yang mulia, rambut di hidung itu adalah antena dan radar untuk cuaca. Coba, jika cuaca sekitar dingin, maka rambut di hidung itu akan berdiri dan membuat hidung itu menjadi geli. Nah itu memberitahu kita bahwa saatnya untuk minum kopi. Para hadirin yang hadir pun tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban konyol Abu Nawas. Meskipun jawabannya tak masuk akal, namun kecerdikan dan kekonyolan Abu Nawas selalu membuat suasana lebih cerah. Dan beberapa bulan kemudian, kerajaan dihadapkan pada suatu masalah yang sangat serius. Sebuah bencana alam membuat tanah tidak subur dan rakyat pun menjadi kelaparan. Baginda Raja yang telah mencari berbagai macam solusi dengan menghadirkan semua menteri dan semua ilmuwan, tapi tak ada hasilnya, akhirnya pun meminta bantuan Abu Nawas untuk menemukan solusinya.
Abu Nawas dengan pandangan penuh kekonyolannya pun mengusulkan, "Wahai Paduka yang mulia, sebenarnya tanah ini bukan tidak subur, Paduka. Ia ini hanya kelaparan. Jadi berikanlah makanan yang enak-enak padanya. Coba Paduka beri dia sayuran sup setiap pagi. Niscaya dia akan menjadi tanah yang subur." Meskipun jawaban Abu Nawas itu terdengar konyol, namun raja melihat kearifan di balik kata-katanya. Dan bersama-sama mereka memulai program pemulihan tanah yang akhirnya berhasil mengembalikan kesuburan dan kesejahteraan bagi rakyat. Dalam kisah singkat Abu Nawas ini, kita melihat bahwa kekonyolan bisa menjadi kunci untuk menyelesaikan masalah yang rumit. Abu Nawas, sufi yang cerdik dan penuh humor, mengajarkan bahwa terkadang jawaban yang tak terpikirkan dapat menjadi solusi yang brilian. Kisah selanjutnya. Gak cuma masalah agama, Abu Nawas ini terkenal juga mahir dalam masalah bisnis dan politik. Bahkan masalah bangun-membangun, Abu Nawas gak kalah mahirnya. Bisa dibilang si sufi satu ini bisa dalam segala hal. Apalagi kalau hanya dengan masalah masak-masak atau membuat suatu makanan. Abu Nawas mengklaim bahwa dirinya adalah ahli dari segala ahli. Dan kisah kali ini menceritakan tentang kepiawaian Abu Nawas, khususnya dalam membuat makanan. Yang mana pada suatu hari, istri Abu Nawas dan kawan-kawannya sedang berkumpul di rumah Abu Nawas, tepatnya di ruang tamu. Mereka membahas hidangan yang akan dibuat untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri. "Nanti kalau suamiku datang, jangan membahas masalah ini di hadapannya ya," kata istri Abu Nawas. "Lah, memangnya kenapa?" tanya kawan-kawannya heran. "Suamiku itu loh, selalu bertingkah seolah-olah dia itu serba bisa dan tahu segalanya. Tapi giliran disuruh ngebuktiin, ada saja alasannya untuk mengelak," jawab istri Abu Nawas. "Oh, jadi begitu. Tenang, semuanya aman," balas kawan-kawannya. Mereka pun lalu melanjutkan diskusinya. Dari hasil pertemuan tersebut, mereka bersepakat untuk membuat roti. Dan tak berselang lama, datanglah Abu Nawas yang pulang dari mencari kayu bakar. Melihat banyak ibu-ibu berkumpul di rumahnya, Abu Nawas menghampiri mereka dan kemudian bertanya, "Wah, lagi ngomongin apa ini ngumpul-ngumpul begini?" Salah satu kawan istri Abu Nawas keceplosan memberitahukannya, "Kami sedang berencana membuat roti, Tuan Abu." Mendengar itu, dengan penuh percaya diri, Abu Nawas berkata di hadapan mereka, "Wah, kebetulan sekali. Gak salah kalau aku ikut bergabung. Lagi pula aku ini pembuat roti yang paling hebat di dunia." Mendengar Abu Nawas nyerocos begitu, sang istri membalas, "Ah, yang bener. Sudah bertahun-tahun aku menikah denganmu. Gak pernah aku melihatmu membuat roti." Abu Nawas pun menjawab, "Oh itu. Jadi sebenarnya begini, bukannya aku nggak pernah membuat roti, hanya saja bahan-bahan yang diperlukan itu nggak pernah menyatu dalam waktu yang bersamaan. Kalau pas ada tepung, tapi nggak ada ragi. Kalau lagi ada ragi, tepungnya yang nggak ada. Dan ketika ada tepung dan ragi, akunya yang nggak ada. Gimana mau bikin roti coba?" Mendengar jawaban tersebut, kawan-kawan istri Abu Nawas tertawa terpinggal-pinggal. Sementara Abu Nawas masuk ke dalam meninggalkan mereka semua. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, di majelis tempat Abu Nawas mengajar, ia melihat salah satu muridnya sedang termenung. Abu Nawas lalu menghampiri murid tersebut.
"Wahai anakku, ada apa denganmu?" tanya Abu Nawas. "Saya tuh bingung Tuan Guru. Kenapa ya perbuatan saya itu selalu dianggap salah?" tanya muridnya. "Loh, memangnya apa yang telah kamu lakukan?" tanya Abu Nawas kembali. "Saya ini hanya ingin berbuat baik Tuan Guru, tapi selalu saja ada orang yang menyalahkanku," jawab muridnya itu kembali. Abu Nawas hanya tersenyum mendengar penuturan muridnya itu. Ia pun kemudian berkata, "Ayo ikut denganku," ajak Abu Nawas kepada muridnya. Abu Nawas mengajak muridnya berkeliling kampung dengan membawa seekor keledai. "Kamu naiklah ke atas punggung keledai, biar saya yang berjalan untuk menuntunnya," ucap Abu Nawas. Belum juga lama berjalan, mereka berdua berpapasan dengan beberapa orang. Salah satu dari mereka mencibir dengan mengatakan, "Hei kawan, coba lihat anak itu. Dia enak-enakan naik keledai, sedangkan gurunya dibiarkan berjalan kaki. Sungguh anak yang tak punya sopan santun." Mendengar hal itu, murid Abu Nawas segera turun dari keledainya. Ia meminta agar gurunya saja yang menaiki keledai. Abu Nawas pun menuruti permintaan muridnya itu. Tak berapa lama kemudian, Abu Nawas dan muridnya kembali bertemu dengan beberapa orang yang berbeda. Salah satu dari mereka juga ada yang mencibir. "Coba lihat Abu Nawas itu kawan. Dia enak-enakan naik keledai, sedangkan muridnya yang masih kecil dibiarkan berjalan kaki. Memang orang tua yang tak punya belas kasihan." Abu Nawas hanya tersenyum sembari menatap muridnya. Muridnya yang merasa tak enak hati kemudian berkata, "Tuan Guru, gimana kalau kita berdua naik di atas punggung keledai?" Abu Nawas kembali menuruti permintaan muridnya. Dan tak lama mereka berdua berjalan, mereka kembali bertemu dengan beberapa orang yang berbeda. Salah satu dari mereka ada yang mencibir, "Hei kawan-kawan, lihatlah mereka berdua. Masa keledai yang kecil dan lemah dinaiki dua orang? Sungguh mereka telah berbuat zalim kepada binatang." Mendengar hal itu, Abu Nawas menatap muridnya. Si murid tampak merasa bersalah. "Tuan Guru, lebih baik kita tuntun saja keledainya. Kita berdua cukup jalan kaki saja Tuan Guru," pinta sang murid kepada Abu Nawas. Dan untuk kesekian kalinya, Abu Nawas kembali menuruti permintaan muridnya. Baru beberapa saat mereka melanjutkan perjalanan, Abu Nawas dan muridnya bertemu dengan beberapa orang yang berbeda lagi. Salah satu dari mereka berkata, "Wah, coba kawan, lihat mereka berdua. Betapa bodohnya mereka. Untuk apa coba membawa keledai kalau tidak dinaiki?" Abu Nawas pun hanya tersenyum. Akan tetapi sang murid semakin terlihat merasa bersalah. Setelah mereka berdua selesai berkeliling kampung, Abu Nawas lantas berkata kepada muridnya, "Nah, sekarang kamu sudah tahu kan, apapun niat baik kita, apapun perbuatan baik kita, maka akan ada saja orang yang menyalahkan kita. Selama kamu yakin bahwa perbuatanmu itu baik, tidak melanggar norma agama dan adat, kamu tak perlu mendengarkan omongan orang. Dan kamu juga tak perlu merasa bersalah apabila ada yang menyalahkanmu." Dan sang murid pun mulai memahami dengan nasihat gurunya itu. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Di mana ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya. Dan satu yang harus selalu kita tahu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu biru, bunga selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Tapi ketahuilah bahwa Dia selalu memberi pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya.
Abu Nawas sudah berkali-kali menyelesaikan berbagai sengketa antara kawannya dengan tuan tanah. Dan kekuatan ekonomi tuan tanah yang kaya raya tak lantas membuat Abu Nawas memihak atau bahkan takut kepada tuan tanah. Ia dengan sangat tegas memutuskan siapa yang salah dan siapa yang benar. Lalu bagaimana jika yang bersengketa dengan tuan tanah adalah Abu Nawas itu sendiri? Masih adakah hakim yang selugas Abu Nawas dalam memutus suatu perkara tanpa memihak atau takut kepada yang mempunyai kekuatan ekonomi? Dan kisah yang akan kita dengar bersama ini adalah cara jitu Abu Nawas dalam mempertahankan haknya ketika diserobot oleh tuan tanah. Berikut kisah lengkapnya. Diawali ketika suatu hari Abu Nawas sedang melihat-lihat kebunnya yang sudah lama tak terurus. Ya, memang kondisinya seperti kebun tak bertuan. Di saat dirinya asik di dalam kebunnya, tiba-tiba ada suara menghardik. "Oi, ngapain kau masuk ke dalam kebunku?" Abu Nawas pun kaget. Celingak-celinguk mencari dari mana suara itu berasal. Ternyata itu adalah suara seorang laki-laki yang sering dijuluki sebagai tuan tanah. Ia sedari tadi berdiri di pinggir kebun sambil memperhatikan Abu Nawas. Karena tak terima kebunnya diaku-aku oleh orang lain, Abu Nawas pun membantahnya dengan berkata, "Apa? Ini kan kebunku. Nggak usah ngaku-ngaku kamu." Tapi si tuan tanah bersikukuh. Dia mengklaim bahwa kebun tersebut adalah miliknya. Begitu juga dengan Abu Nawas. Keributan pun tak bisa dihindari. Keduanya sama-sama tak mau mengalah. Kasus ini jelas ruwet. Karena pada zaman itu tidak ada yang namanya sertifikat tanah. Jadi, keduanya tidak mempunyai bukti yang jelas atas kepemilikan tanahnya. Tak ada jalan lain bagi Abu Nawas kecuali melapor kepada Baginda Raja. "Ya dah, ayo kita minta keputusan kepada Baginda Raja," usul Abu Nawas. Tantangan tersebut tak membuat si tuan tanah mundur. Ia tetap meladeni permintaan Abu Nawas. Maka keduanya pun pergi ke istana untuk menghadap Baginda Raja. Di hadapan Baginda Raja, Abu Nawas pun mengadu. "Wahai Paduka yang mulia, saya mempunyai kebun di suatu daerah. Tapi tiba-tiba ia mengaku-ngaku kalau kebun tersebut adalah miliknya," kata Abu Nawas. "Waduh, ini masalah rumit Abu Nawas. Agar masalahnya bisa diputus secara adil, mesti ditangani oleh hakim yang bijaksana ini," ujar Baginda Raja dengan angkat tangan. "Siap Paduka, saya setuju," balas Abu Nawas. Tapi yang menjadi persoalannya adalah siapa yang bisa menjadi hakimnya. Sebab ini bukan perkara mudah. Ini perkara yang rumit bin ruwet. Biasanya kalau ada urusan ruwet seperti ini, Abu Nawaslah solusinya. Lah ini justru Abu Nawas sendiri yang mempunyai perkara. Jadi harus dicari hakim yang minimal selevel Abu Nawas untuk menangani kasus ini. Baginda Raja pun akhirnya mendapatkan hakim yang paling baik reputasinya di kota Baghdad. Hakim ini terkenal cerdas dan berwibawa. Orang-orang yang berperkara dengannya selalu puas dengan hasil keputusannya. Baginda Raja yakin hakim ini akan memutuskan perkara Abu Nawas dan tuan tanah dengan seadil-adilnya. Maka pada hari yang sudah ditentukan, sidang pun dilakukan di salah satu ruangan istana. Dalam sidang itu, selain pihak yang bersengketa, hadir juga Baginda Raja. Rupanya Baginda Raja ingin tahu siapa sesungguhnya yang mengaku-ngaku dan menjadi biang kerok keruwetan ini. Baginda Raja yakin kalau klaim Abu Nawas atas kebunnya tidak mengada-ngada. Tapi sangat sulit bagi dirinya untuk begitu saja memenangkan Abu Nawas tanpa barang bukti. Sebelum sidang dimulai, Baginda Raja berkata, "Bila di antara kalian berdua ada yang terbukti bersalah dengan mengaku-ngaku kebun tersebut, maka hukuman penjara siap menantinya," ancam Baginda Raja. Oleh karena itu, sebelum sidang dimulai, saya kasih satu kesempatan lagi. Kalau mau jujur sekarang, saya tidak akan menghukumnya, ucap Baginda Raja melanjutkan.
Tapi si tuan tanah tetap pada pendiriannya, dan sidang pun langsung dimulai. Nah, untuk menguji kebenaran atas pengakuan kebun itu, maka sang hakim bertanya kepada kedua belah pihak yang bersengketa. "Berapa jumlah pohon di dalam kebunmu, Tuan?" tanya hakim kepada tuan tanah. Ditanya demikian, si tuan tanah tampak kebingungan, bahkan cenderung panik dan gelagapan. Sedangkan Abu Nawas tampak lebih tenang. Padahal Abu Nawas sendiri juga nggak tahu jumlah pohon yang ada di kebunnya. Ya, karena ia tak pernah menghitungnya. Lagi pula siapa yang sudi menghitung pohon di kebun? Setelah terdiam agak lama dan memperhatikan wajah gelagapannya tuan tanah, sang hakim kembali berkata kepada si tuan tanah, "Bagaimana mungkin Anda mengaku kebun tersebut milik Anda, sementara Anda tidak mengetahui jumlah pohonnya?" Si tuan tanah hanya menunduk dalam-dalam. Ia tampaknya grogi berat. Melihat tingkah tuan tanah ini, hakim dan Baginda Raja semakin yakin kalau si tuan tanahlah yang berbohong. Kemudian pertanyaan tadi juga diajukan oleh sang hakim kepada Abu Nawas. "Sekarang giliranmu, Abu Nawas. Berapa jumlah pohon yang ada di kebunmu?" tanya sang hakim. "Maaf Tuan Hakim, sebelum saya menjawabnya, bolehkah saya bertanya kepada Tuan?" ucap Abu Nawas. "Oh, silakan Abu Nawas," jawab sang hakim. "Tuan Hakim, berapa lama Anda menempati rumah Anda yang sekarang?" tanya Abu Nawas. "Kira-kira sejak beberapa tahun yang lalu." "Memangnya kenapa Abu Nawas?" tanya Tuan Hakim heran. "Oh enggak, saya cuma mau bertanya, berapa jumlah genteng yang ada di rumah Anda, Tuan?" tanya Abu Nawas kembali. Hakim tersebut langsung tersenyum dengan pertanyaan Abu Nawas ini. Walaupun ia tak bisa menjawabnya, ia tahu kemana arah pertanyaan Abu Nawas itu. Lalu sang hakim memutuskan perkara itu dan berkata, "Persidangan kali ini saya putuskan Abu Nawaslah pemilik sah kebun itu. Dan kamu, Tuan Tanah, karena kamu telah berbohong, maka kamu dihukum masuk penjara," ujar sang hakim. Palu diketok dan persidangan pun selesai. Bisa ditebak wajah pucat tuan tanah itu saat dirinya diseret ke dalam penjara. Hakim yang terkenal adil dan bijaksana ini mengakui terkadang kecerdasan dan kejeniusan bisa patah oleh argumen. "Saya belum pernah menemui orang secerdas kamu, Abu Nawas," ujar sang hakim mengakui kehebatan Abu Nawas. Kisah selanjutnya, sewa sumur. Alkisah, ada seorang petani yang memiliki ladang perkebunan. Ladangnya itu biasanya ia gunakan untuk menanam sayur-sayuran dan berbagai tanaman lainnya. Namun tahun itu musim kemarau melanda. Si petani pun kebingungan mencari sumber air, sebab pada tahun-tahun sebelumnya ia selalu mengandalkan hujan untuk mengairi tanamannya. Di sebelah ladang miliknya ada sebuah sumur dengan air yang cukup melimpah. Maka si petani pun berinisiatif untuk membeli sumur tersebut. "Bolehkah aku membeli sumur milikmu?" tanya si petani. "Boleh saja, asalkan harganya cocok," jawab pemilik sumur. "Baiklah, berapa harga yang kamu inginkan?" "Ya, harganya 100 dinar," jawab si pemilik sumur dengan singkat. "Hah? 100 dinar? Mahal sekali," seru si petani. "Kalau tidak mau ya udah, aku juga tidak memaksa," ujar si pemilik sumur.
Namun karena sangat membutuhkan air untuk ladangnya, si petani pun akhirnya terpaksa setuju membeli sumur itu dengan harga yang sangat tinggi. Ternyata pemilik sumur tersebut seorang yang licik. Ia ingin mengambil keuntungan lebih. Dan keesokan harinya saat si petani hendak mengambil air, tiba-tiba si pemilik sumur menegurnya. "Hei, aku kan hanya menjual sumurnya, bukan airnya. Air itu masih milikku. Jadi kalau kamu mau mengambil airnya, kamu juga harus membayar." Si petani pun terkejut dan protes. "Apa-apaan ini? Aku kan sudah membeli sumur dengan harga tinggi. Seharusnya air di dalamnya juga menjadi milikku." Namun si pemilik sumur pun masih saja ngotot. "Oh tidak, perjanjiannya kan hanya sumur, bukan airnya. Jadi air itu ya tetap menjadi milikku." Akhirnya pertengkaran pun pecah, hingga warga sekitar pun berdatangan dan mulai menengahi. Sudah, lebih baik masalah ini dibawa ke pengadilan," saran salah seorang warga. Mereka pun pergi ke rumah Tuan Hakim. Namun Tuan Hakim juga bingung memutuskan perkara tersebut. Maka ia memanggil Abu Nawas untuk dimintai bantuan. Dan tak lama kemudian Abu Nawas pun datang. "Apa masalah kalian?" tanya Abu Nawas. Si petani kemudian menjelaskan. "Begini Tuan Abu, aku kan sudah membeli sumur darinya. Tapi setelah ku beli, aku tidak boleh mengambil airnya. Padahal aku sudah membayar mahal Tuan Abu." Abu Nawas pun menoleh ke pemilik sumur. "Benar begitu? Apa alasanmu?" Pemilik sumur itu pun menjawab, "Ya, benar. Kan saat ia membeli, perjanjiannya hanya sumur Tuan Abu, bukan airnya. Jadi air itu ya tetap menjadi milikku Tuan Abu." Abu Nawas pun mengernyit. Dalam hati ia tahu orang itu sangat licik. Namun ia punya siasat cerdik untuk membuatnya merasa kapok. "Baiklah, yang dikatakan pemilik sumur itu memang benar adanya. Air itu tetap menjadi miliknya. Jadi kalau kamu mau mengambil air, kamu harus membayar," kata Abu Nawas. Si petani pun kaget bukan kepalang. "Apa? Ini tidak adil Tuan Abu." Pemilik sumur itu pun tertawa puas, merasa menang. "Lihat sendiri kan, keputusan Tuan Abu itu memang sangat adil," katanya sombong. Tunggu dulu," kata Abu Nawas menukas. "Aku kan belum selesai bicara. Air di dalam sumur itu memang masih menjadi milikmu. Tapi kan sumurnya adalah milik si petani. Jadi aku perintahkan kamu untuk segera mengeluarkan semua airmu dari dalam sumur itu. Dan ingat, jangan sampai ada setetes pun yang tersisa." Tapi itu tidak mungkin Tuan Abu," seru pemilik sumur panik. "Kalau begitu," jawab Abu Nawas tegas, "kamu harus membayar sewa tempat, sebab airmu berada di dalam sumur milik si petani." "Wahai petani, berapa harga sewanya per hari?" "Cuma 10 dinar per hari Tuan," jawab si petani dengan mantap. "Nah, mulai sekarang dan seterusnya kamu harus membayar 10 dinar setiap hari kepada si petani," perintah Abu Nawas. Si pemilik sumur pun pucat bukan kepalang. "Ini tidak masuk akal. Kenapa aku harus membayar sewa setiap hari?" "Itu sih terserah kepadamu," jawab Abu Nawas tenang. "Kalau kamu masih ngotot air itu menjadi milikmu, maka kamu harus membayar sewa. Kecuali kalau kamu ikhlaskan air itu menjadi milik si petani." Dan akhirnya dengan wajah yang kecewa, pemilik sumur itu pun menyerah. "Baiklah, air itu biarlah menjadi miliknya." Si petani pun tersenyum lega. Padahal awalnya ia mengira bahwa Abu Nawas itu tidak adil. Ternyata itu hanyalah siasat untuk memperdaya pemilik sumur yang licik.
Dan berkat kecerdikan Abu Nawas, rencana jahat si pemilik sumur pun gagal total. Kisah selanjutnya. Alkisah, Abu Nawas memiliki seekor keledai yang sangat galak dan pemalas. Setiap kali disuruh bekerja, keledai itu selalu menolak. Jika dihukum, ia tak segan-segan menggigit atau menendang Abu Nawas dengan penuh amarah. "Untuk apa aku memberimu makan kalau disuruh kerja saja kamu tak mau?" keluh Abu Nawas. Sementara itu sang istri yang sedari tadi memperhatikan merasa kasihan. Ia pun menyarankan, "Jual saja keledai itu." "Mana mungkin laku, semua orang sudah tahu kalau keledai itu galak dan pemalas," jawab Abu Nawas dengan putus asa. "Ya, titipkan saja kepada juragan hewan, minta tolong agar dijualkan. Nanti kalau laku, berikan upah 20% untuknya," usul sang istri. Mendengar saran itu, Abu Nawas pun terkejut. "Lah, kenapa tidak terpikirkan olehku ya? Biasanya aku yang menemukan jalan keluarnya," gumamnya. "Itu karena kamu selalu emosi saat menghadapi keledai tersebut. Orang kalau sedang emosi tidak akan bisa berpikir jernih," ujar sang istri menasehati. "Iya, kamu benar istriku," balas Abu Nawas. Dan keesokan harinya Abu Nawas pun menemui juragan hewan. "Kawan, tolong jualkan keledaiku. Kalau laku di atas 50 dinar, aku beri upah 20% untukmu," pintanya. "50 dinar? Bukankah itu harga yang wajar, Abu Nawas? Kenapa tidak kamu jual sendiri?" tanya juragan hewan. "Kalau aku yang menjualnya, orang-orang tidak akan mau membeli. Mereka kan sudah tahu keledaiku galak dan pemalas," terang Abu Nawas. "Baiklah, aku akan membantumu," balas juragan hewan. Juragan itu pun pergi ke pasar untuk menjual keledai milik Abu Nawas. Di hadapan orang-orang, ia selalu menyebutkan keunggulan keledai tersebut. "Keledai ini tenaganya kuat dan banyak manfaatnya," teriaknya. Orang-orang pun tertarik dan mulai mengerumuni juragan hewan. Mereka bahkan berlomba-lomba menawar harga keledai tersebut. Penawaran pun mencapai 70 dinar. Abu Nawas yang memperhatikan dari jauh merasa senang karena keledainya bisa laku dengan harga yang tinggi. Namun tiba-tiba salah satu orang di kerumunan mengenali keledai itu. "Loh, ini kan keledai Abu Nawas. Keledai ini terkenal galak dan pemalas," katanya. Mendengar ucapan tersebut, orang-orang langsung membatalkan tawarannya dan mulai membubarkan diri. Melihat situasi itu, Abu Nawas segera menghampiri mereka. "Kalian salah, ini bukan keledai milikku. Aku kesini juga untuk ikut menawarnya," ucap Abu Nawas berpura-pura. Namun orang-orang tetap ragu. Mereka hanya berani menawar 20 dinar. Untuk mengatasi situasi tersebut, Abu Nawas ikut menawar. "Aku tawar 50 dinar. Berharap ada yang berani menawar harga lebih tinggi." Tapi setelah ditunggu sekian lama, tidak ada yang berani menaikkan tawarannya. Akhirnya juragan hewan memutuskan bahwa Abu Nawas adalah pemenangnya. Ia pun membawa pulang keledainya. Setibanya di rumah, Abu Nawas mengeluh kepada istrinya. "Hari ini adalah hari sialku. Menjual keledai saja aku gagal." Sang istri pun tersenyum simpul. "Suamiku, bukan hanya kamu saja yang mengalami kesialan, aku juga." "Kesialan apa yang menimpamu?" tanya Abu Nawas terkejut. "Tadi waktu aku ke pasar, aku kan membeli kurma 1 kilo. Ternyata harganya sangat mahal. Nah, ketika si penjual sedang lengah menimbang kurma, aku menambahkan beban timbangannya dengan kantong uangku. Ya, supaya bisa dapat kurma lebih banyak. Tapi setelah sampai di rumah, aku baru sadar kalau kantong uangku tertinggal di sana," cerita sang istri. "Memangnya harga kurma 1 kilo berapa?" tanya Abu Nawas. "Harganya 10 dinar suamiku," jawab sang istri.
Lalu berapa uang yang ada di kantong itu? Tanya Abu Nawas lagi. Ya, semua uang kita ada di dalamnya, sekitar 100 dinar, jawab sang istri polos. Apes, seru Abu Nawas sambil menepuk jidatnya. Kisah selanjutnya. Suatu hari ada seorang pemuda yang mengadu kepada Abu Nawas. Ia merasa bahwa dirinya selalu sial dalam segala hal. Dan tujuannya mendatangi Abu Nawas adalah untuk meminta nasihat agar dirinya menjadi orang yang beruntung. Abu Nawas pun bertanya kepada si pemuda, "Kenapa kamu bisa berpikiran demikian?" "Begini Tuan Abu, setiap kali aku melakukan pekerjaan, aku selalu gagal, jawab si pemuda. "Memang apa saja yang sudah kamu lakukan?" tanya Abu Nawas kembali. "Gini Tuan Abu, ketika aku bekerja di ladang, orang-orang selalu menertawakanku Tuan. Mereka mencemoohku dan menganggap aku ini bodoh. Dan ternyata omongan mereka itu benar Tuan Abu. Apapun yang aku kerjakan, semuanya salah dan berantakan. Begitu pula ketika aku mencoba berjualan Tuan Abu, orang-orang kembali menertawakanku. Mereka mengatakan kalau jualanku tidak akan laku. Dan apa yang mereka katakan ternyata memang benar Tuan Abu. Berilah saya nasihat Tuan Abu agar saya tidak menjadi orang yang sial," pinta si pemuda. Abu Nawas pun terdiam sejenak, kemudian ia menatap tajam ke arah si pemuda. "Oh begitu. Baiklah, sebelum aku memberikan nasihat, aku akan mengajukan beberapa pertanyaan," ucap Abu Nawas. Dan anehnya, dari sekian banyak pertanyaan, pemuda itu bisa menjawabnya dengan tepat. Dalam hati Abu Nawas berkata, pemuda ini sebenarnya pintar dan cepat menguasai keadaan. Dari situlah Abu Nawas akhirnya bisa mengambil kesimpulan bahwa kesialan yang dialami oleh si pemuda bukan karena kebodohannya. "Wahai anak muda, aku akan menceritakan sebuah kisah. Dengarkanlah baik-baik," tutur Abu Nawas. Si pemuda pun menganggukkan kepala dan merubah posisi duduknya. Jadi, kisah ini ada 3 ekor katak yang mengikuti lomba panjat pohon. Katak yang pertama tubuhnya kurus dan kecil. Katak yang kedua tubuhnya tinggi dan kekar. Dan sedangkan katak yang ketiga tubuhnya itu gendut dan sering jadi bahan tertawaan. Kemudian dimulailah lomba tersebut. Katak yang pertama yang tubuhnya kurus dan kecil mencoba berusaha menaiki pohon. Usahanya itu ternyata ditertawakan oleh para penonton. Mereka mengatakan, "Badan kurus begitu mana mungkin bisa, kena angin saja pasti akan jatuh." Dan karena saking groginya, katak itu akhirnya benar-benar jatuh tertiup angin. Nah, kemudian giliran katak yang kedua, yaitu katak yang tubuhnya kekar dan merasa mampu bisa melakukannya. Namun ketika ia mulai memanjat pohon, para penonton kembali menertawakannya. Mereka berkata, "Badan kekar begitu mana mungkin bisa, untuk peluk pohon saja pasti akan kesulitan." Awalnya katak kedua ini percaya diri, tapi karena ditertawakan dan menjadi bahan ejekan, katak itu pun menjadi kalut dan ketakutan. Akibatnya katak itu juga gagal menaiki pohon. Nah, giliran katak yang ketiga, para penonton kembali tertawa dan mengejek badannya gendut. Tapi begitu katak itu mulai menaiki pohon, ia melakukannya dengan santai tanpa beban. Padahal para penonton terus menertawakannya. Mereka berteriak, "Gendut begitu mana mungkin bisa, untuk berjalan saja lama apalagi naik pohon." Dan tawa penonton pun kembali pecah, bahkan lebih keras dari sebelumnya. Namun ajaibnya, katak gendut tersebut berhasil melakukannya dan menjadi pemenang lomba. Tentu saja hal itu membuat penonton terkejut. Para penonton pun mulai bertanya, "Tak kusangka kamu bisa menang, bagaimana caranya? Padahal para penonton meneriaki dan mengejekmu." Katak ketiga itu pun menjawab, "Oh begitu,
Wah, aku tidak mendengar ejekan kalian, karena aku tuli. Kupingku ini budek. Jadi, aku tidak pernah mendengar ejekan kalian waktu aku sedang berusaha menaiki pohon. Setelah Abu Nawas selesai bercerita, ia pun berkata kepada si pemuda, "Hei pemuda, terkadang ketika kita akan melakukan sesuatu dan ingin usaha kita berhasil, kita tak perlu mendengar perkataan orang lain. Yang membuatmu sial bukanlah dirimu, tapi kamu selalu saja mendengar ejekan orang. Hal itulah yang membuatmu selalu mengalami kesialan, anak muda." Akhirnya sejak saat itu si pemuda tak lagi menghiraukan ejekan dan cemoohan orang-orang ketika ia mulai melakukan suatu usaha. Dan berkat saran dari Abu Nawas, kini si pemuda menjadi orang yang sukses. Kisah selanjutnya. Perang Siffin merupakan peperangan antara pihak Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Diawali ketika Khalifah Ali bin Abi Thalib meminta Muawiyah meletakkan jabatan gubernurnya. Namun Muawiyah menolaknya, bahkan secara terang-terangan menantang Ali bin Abi Thalib. Penolakan Muawiyah bin Abi Sufyan untuk meletakkan jabatan gubernurnya, hal ini memaksa Ali untuk bertindak melawan Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka terjadilah pertempuran antara pihak Ali melawan Muawiyah di kota tua Siffin dekat Sungai Efrat pada tahun 37 Hijriah. Dalam peperangan ini sebenarnya pasukan Muawiyah telah terdesak kalah dengan 700 pasukannya yang terbunuh dan menyebabkan mereka mengangkat Al-Quran sebagai tanda damai dengan cara tahkim. Adanya perang Siffin yang diakhiri dengan peristiwa tahkim, yaitu perselisihan yang diselesaikan oleh dua orang penengah sebagai pengadil, namun tidak menyelesaikan masalah, kecuali menegaskan bahwa gubernur yang makar itu mempunyai kedudukan yang setingkat dengan khalifah, dan menyebabkan lahirnya golongan Khawarij, yaitu golongan yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Ketika Ali bin Abi Thalib hendak mengirim utusan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan untuk mengajak beliau berbaiat kepadanya, Jarir bin Abdillah berkata, "Aku bersedia berangkat menemuinya, wahai Amirul Mukminin. Sesungguhnya hubunganku dengannya sangat dekat. Aku akan mengambil baiat darinya untukmu." Akhirnya Ali bin Abi Thalib mengutus Jarir membawa surat untuk diserahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, yang isinya pemberitahuan tentang kesepakatan kaum Muhajirin dan kaum Ansor membaiat beliau. Kemudian menceritakan kepadanya tentang peristiwa peperangan Jamal, serta mengajaknya bergabung bersama kaum muslim lainnya. Ketika Jarir sampai ke hadapan Muawiyah bin Abi Sufyan, maka ia langsung menyerahkan surat tersebut kepadanya. Lalu Muawiyah bin Abi Sufyan memanggil Amr bin Al-As serta tokoh-tokoh negeri Syam lainnya untuk bermusyawarah. Namun hasil kesepakatan mereka ternyata menolak berbaiat kepada Ali bin Abi Thalib hingga para pembunuh Utsman bin Affan dikisos. Atau Ali bin Abi Thalib menyerahkan kepada mereka para pembunuh Utsman bin Affan tersebut. Jika Ali bin Abi Thalib tidak mampu memenuhi permintaan ini, maka mereka akan memerangi beliau dan menolak berbaiat kepada beliau hingga mereka berhasil menghabisi seluruh pembunuh Utsman bin Affan tanpa sisa. Dengan demikian, maka Jarir pun pulang menemui Ali bin Abi Thalib dan menceritakan segala hasil keputusan dari penduduk negeri Syam tersebut. Setelah mendapatkan keputusan dari Muawiyah tersebut, maka Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib berangkat dari Kufah dengan tujuan menduduki negeri Syam. Lantas beliau mempersiapkan pasukannya di Nukailah, sebuah nama tempat di dekat Kufah, ke arah Syam. Beliau menunjuk Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Badri al-Ansori sebagai amir sementara di Kufah. Namun demikian, sebenarnya beberapa orang telah menganjurkan agar beliau tetap tinggal di Kufah dan cukup mengirim pasukannya saja yang berangkat ke Siffin. Namun beberapa orang lainnya menganjurkan agar beliau turut keluar bersama pasukan. Berita tersebut akhirnya sampai juga kepada Muawiyah bin Abu Sufyan yang menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib telah keluar bersama pasukan menuju Syam. Kemudian Muawiyah bin Abu Sufyan bermusyawarah dengan Amr bin Al-As. Ia berkata kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, "Keluarlah engkau juga bersama pasukan."
Setelah itu, Amr bin Al-As bangkit berpidato di hadapan orang-orang sambil berseru, "Sesungguhnya penduduk Kufah dan Basrah telah musnah pada peperangan Jamal. Tidak tersisa bersama Ali bin Abi Thalib kecuali segelintir orang saja, termasuk sekelompok orang yang membunuh Khalifah Amirul Mukminin Utsman bin Affan. Jangan sia-siakan hak kalian. Jangan biarkan darah Utsman bin Affan tertumpah sia-sia." Lalu ia menulis pesan kepada seluruh pasukan yang ada di seluruh negeri Syam, sehingga dalam waktu singkat mereka sudah berkumpul dan mengangkat panji-panji bagi amir mereka masing-masing. Pasukan Syam telah bersiap-siap berangkat. Mereka bergerak menuju sungai Efrat dari arah kota Siffin. Sementara di lain pihak, Ali bin Abi Thalib bersama pasukannya bergerak dari Nuqailah menuju tanah Syam. Ali bin Abi Thalib mengirim Ziyad bin An-Nadar al-Harisi maju ke front peperangan terdepan bersama 8.000 pasukan, yang diikuti oleh Suraih bin Hani bersama 4.000 pasukan. Mereka berangkat dengan mengambil jalan lain. Sementara itu, Ali bin Abi Thalib bersama pasukan lain terus berjalan hingga menyeberangi sungai Tigris melewati jembatan Manbij. Kemudian dua pasukan detasemen bergerak maju ke depan. Setelah sampai ke tujuan, terdengar kabar bahwa Muawiyah bin Abu Sufyan telah keluar bersama pasukan dari negeri Syam untuk bertemu dengan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Dan sebenarnya mereka sangat menginginkan untuk bisa menyambutnya. Namun mereka khawatir karena jumlah mereka lebih sedikit dibanding dengan jumlah pasukan Muawiyah bin Abu Sufyan. Akhirnya mereka berbelok arah dan berusaha menyeberang dari arah Anak antara Rifah dan Hir, terletak di tepi sungai Efrat. Di situ terdapat sebuah benteng yang kokoh dan masih termasuk wilayah Al-Jazirah. Namun demikian, ternyata penduduk Anat tidak memperbolehkan mereka melintas, sehingga mereka pun terus berjalan dan terpaksa menyeberang dari Hir. Hingga akhirnya mereka berhasil menyusul Ali bin Abi Thalib dan pasukan inti yang telah mendahului mereka. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengirim pasukan detasemennya ke depan untuk menyambut pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan setelah terlebih dahulu menyeberangi sungai Efrat. Kehadiran mereka disambut oleh Abul A'war Amr bin Sufyan, pemimpin detasemen dari pasukan Syam, sehingga kedua pasukan sudah saling berhadapan. Pada saat itu, Ziyad bin An-Nadar, pemimpin detasemen pasukan Irak, mengajak mereka untuk berbaiat kepada Ali bin Abi Thalib. Namun mereka tidak mengindahkannya, dan akhirnya Ziyad bin An-Nadar menyampaikan kejadian ini kepada Ali bin Abi Thalib. Sehingga Ali bin Abi Thalib mengirim Al-Ashitar An-Nakai sebagai amir pasukan infanteri ke lini depan. Sementara itu, pada sayap bagian kanan pasukan dipimpin langsung oleh Ziyad, dan di sebelah kiri dipimpin oleh Suraih. Ali bin Abi Thalib memerintahkan pasukannya agar tidak maju terlebih dahulu memulai peperangan, kecuali bila mereka yang memulainya. Tetapi Ali bin Abi Thalib juga terus memerintahkan serta mengajak agar mereka berbaiat kepadanya. Dan menurutnya, jika mereka menolak, maka janganlah menyerang terlebih dahulu, kecuali bila mereka yang mulai menyerang. Sebelumnya, Ali bin Abi Thalib telah mengirim utusannya, yakni Al-Ashitar, untuk memberikan surat kepada Muawiyah bin Abi Sufyan dan pasukan detasemennya yang dipimpin oleh Al-Harith bin Jumhan Al-Jukfi. Ketika Al-Ashitar tiba dan bergabung bersama pasukan detasemen paling depan, maka ia segera melaksanakan apa yang diinstruksikan Ali bin Abi Thalib. Lalu ia maju berhadapan dengan Abul A'war As-Sulami, pemimpin detasemen pasukan Muawiyah bin Abu Sufyan. Kedua pasukan saling berhadapan seharian penuh. Namun pada sore hari, Abul A'war As-Sulami menyerang mereka terlebih dahulu. Tetapi pasukan Ali bin Abi Thalib berhasil menghadangnya, sehingga terjadilah pertempuran kecil selama beberapa saat. Setelah peristiwa itu, pasukan Syam akhirnya kembali, dan keesokan harinya kedua pasukan sudah saling berhadapan lagi. Mereka saling menunggu, dan tiba-tiba Al-Ashitar maju menyerang, sehingga gugurlah Abdullah bin Al-Munzir At-Tanuhi. Dia adalah salah seorang penunggang kuda yang handal dari pasukan Syam. Ia dibunuh oleh salah seorang pasukan detasemen Irak bernama Zibyan bin Umaroh At-Tamimi. Melihat posisi seperti itu, Abul A'war bersama pasukannya menyerang pasukan Irak. Dia bersama pasukan maju menghadang mereka. Saat Al-Ashitar berhadapan dengan Abul A'war, dia menantangnya untuk berduel 1 lawan 1. Namun Abul A'war tidak melayaninya, dan sepertinya dia memandang Al-Ashitar bukanlah lawan yang seimbang. Ketika malam tiba, maka kedua kubu pasukan serentak menghentikan peperangan di hari kedua itu. Kemudian pada esok harinya, Ali bin Abi Thalib tiba bersama pasukannya. Sementara itu, Muawiyah bin Abu Sufyan pun tiba bersama pasukannya.
sehingga kedua belah pihak kelompok pasukan itu saling berhadapan di tempat yang bernama Siffin, dekat sungai Efrat sebelah timur wilayah Syam. Peristiwa ini terjadi pada awal bulan Zulhijjah tahun 36 Hijriah. Ali bin Abi Thalib kemudian berhenti dan mengambil tempat bermalam bagi pasukannya. Tetapi Muawiyah bin Abu Sufyan bersama pasukannya telah lebih dahulu mengambil tempat. Mereka mengambil posisi bivak di dekat sumber mata air yang merupakan tempat paling strategis dan luas. Pada saat itu datanglah pasukan Irak untuk mengambil air. Namun pasukan Syam menghalanginya, sehingga terjadilah pertempuran kecil yang disebabkan oleh persoalan air. Masing-masing pasukan meminta bantuan kepada rekannya, hingga akhirnya kedua belah pihak sepakat berdamai dalam masalah air ini. Adapun Ali bin Abi Thalib selama 2 hari di tempat itu tidak pernah mengirim sepucuk surat pun kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Begitu pula dengan Muawiyah bin Abu Sufyan tidak pernah mengirim surat pun kepada Ali bin Abi Thalib. Dalam situasi demikian, kemudian Ali bin Abi Thalib mengirimkan seorang utusan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Namun kesepakatan belum juga tercapai. Muawiyah bin Abu Sufyan tetap bersikeras untuk menuntut darah Utsman bin Affan yang tewas dibunuh secara zalim. Dalam kondisi tersebut, maka terjadilah kebuntutan komunikasi sehingga mengakibatkan pecahnya pertempuran antara kedua belah pihak. Pada saat itu, setiap hari Ali bin Abi Thalib mengirim seorang amir pasukan untuk maju bertempur. Demikian pula Muawiyah bin Abu Sufyan, setiap hari ia mengirim seorang amir untuk maju bertempur. Terkadang dalam satu hari, kedua belah pihak terlibat dalam 2 kali pertempuran yang sengit. Dan peristiwa itu terjadi sebulan penuh pada bulan Zulhijjah. Pada saat memasuki bulan Muharram tahun 37 Hijriah, kedua belah pihak meminta agar perang dihentikan dengan harapan semoga Allah mendamaikan mereka di atas satu kesepakatan yang dapat menghentikan pertumpahan darah di antara mereka, sehingga juru runding mereka masing-masing terus bolak-balik menemui Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Sementara kedua belah pihak berusaha mencoba menahan diri dari pertempuran. Demikian situasi dan kondisi waktu itu hingga berakhir bulan Muharram tanpa tercapai kesepakatan satupun. Dalam situasi seperti itu, Ali bin Abi Thalib menyuruh Marsad bin Al-Harith Al-Jasimi untuk mengumumkan kepada pasukan Syam saat terbenam matahari sebagai berikut. Ketahuilah, sesungguhnya Amirul Mukminin mengumumkan kepada kalian, sesungguhnya aku telah bersabar menunggu Ali bin Abi Thalib kembali kepada kebenaran, dan aku telah menegakkan hujah atas Ali bin Abi Thalib. Namun Ali bin Abi Thalib tidak menyambutnya. Sesungguhnya aku telah memberi uzur kepada Ali bin Abi Thalib dan telah memperlakukan Ali bin Abi Thalib dengan adil. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Demi mendengar pernyataan tersebut, maka pasukan Syam segera menemui para amir mereka dan menyampaikan pengumuman yang mereka dengar tadi. Sehingga bangkitlah Muawiyah bin Abu Sufyan dan Amr bin Al-As. Lalu keduanya segera menyiapkan pasukan di sayap kanan dan di sayap kiri. Demikian pula Ali bin Abi Thalib, beliau menyiapkan pasukan pada malam itu, menempatkan Al-Asitor An-Nakai sebagai pemimpin pasukan kavaleri berkuda Kufah. Sedangkan pasukan infanteri Kufah dipimpin oleh Ammar bin Yasir. Pasukan kavaleri berkuda Basrah dipimpin oleh Sahal bin Hunayf. Dan pasukan infanteri Basrah dipimpin oleh Qais bin Sa'ad dan Hashim bin Utbah. Sedangkan untuk posisi pemimpin para Qori dipercayakan kepada Mis'ar bin Fadaki At-Tamimi. Ali bin Abi Thalib maju ke hadapan pasukannya dan menyerukan agar jangan seorang pun memulai pertempuran hingga merekalah yang memulainya dan menyerang Ali bin Abi Thalib. Jangan membunuh orang yang terluka, jangan mengejar orang yang melarikan diri, jangan menyingkap tirai kaum wanita, dan jangan melakukan pelecehan terhadap kaum wanita. Meskipun kaum wanita itu mencaci maki pemimpin dan orang-orang Ali bin Abi Thalib. Pada pagi harinya, Muawiyah bin Abu Sufyan muncul. Di sebelah kanan pasukannya berdiri Ibnu Zilkala al-Himyari. Kemudian di sebelah kiri pasukannya berdiri Habib bin Maslamah al-Fihri. Di depan pasukan berdiri Abul A'war as-Sulami. Sedangkan pasukan kavaleri berkuda Damaskus dipimpin oleh Amr bin Al-As. Pasukan infanteri Damaskus dipimpin oleh Ad-Dahak bin Qais. Ali bin Abi Thalib bergerak menuju Syam dengan kekuatan 150.000 prajurit yang berasal dari penduduk Irak. Lalu Muawiyah bin Abu Sufyan bergerak dengan jumlah pasukan sebanyak itu pula yang berasal dari penduduk negeri Syam. Menjelang terjadinya peperangan, sejumlah prajurit dari pasukan Syam bersumpah untuk tidak melarikan diri dari medan perang dengan cara saling mengikatkan sorbannya masing-masing, yang dilakukan oleh 5 barisan pertama dan akhirnya diikuti oleh 6 barisan berikutnya.
Demikian pula dengan pasukan Irak, mereka melakukan hal yang sama dengan kekuatan ikatan sorban berjumlah 11 saf. Kedua belah pihak pasukan saling berhadapan dengan kondisi seperti itu pada hari pertama bulan Syafar tahun 37 Hijriah, tepatnya di hari Rabu. Adapun panglima perang pasukan Irak dipimpin oleh Al-Asitor An-Nakai, sedangkan panglima perang pasukan Syam saat itu di bawah pimpinan Habib bin Maslamah. Hingga akhirnya kedua pasukan terlibat dalam pertempuran yang sangat dahsyat sampai keduanya menarik diri pada petang hari, dan hasilnya pertempuran hari itu berlangsung seimbang. Kemudian pada hari Kamis keesokan harinya, panglima perang pasukan Irak digantikan oleh Hashim bin Utbah dan panglima perang pasukan Syam oleh Abul A'war As-Sulami, sehingga kedua pasukan tersebut kembali berperang dengan sengit. Pasukan berkuda bertempur dengan pasukan berkuda, begitu pula pasukan infanteri bertempur melawan pasukan infanteri, hingga keduanya menarik diri dari medan pertempuran pada petang hari. Hasilnya, antara kedua pasukan itu sama-sama bertahan dan masih dalam posisi seimbang. Pada hari ketiga, yakni hari Jumat, Ammar bin Yasir memimpin pasukan Irak. Amru bin Al-As memimpin pasukan Syam. Peperangan dilanjutkan antara kedua pasukan. Ammar bin Yasir menyerang Amru bin Al-As beserta pasukannya hingga mereka terpukul mundur. Pada peperangan ini, Ziyad bin An-Nadar Al-Harisi berduel langsung dengan seorang lelaki. Ketika keduanya telah saling berhadapan, ternyata keduanya telah saling mengenal, dan ternyata keduanya adalah saudara seibu. Sehingga mereka menarik diri dan kembali ke pasukan masing-masing. Demikianlah peperangan yang sengit terus berlanjut dengan kondisi seperti itu selama 7 hari. Dan ketika sore hari tiba, maka kedua belah pihak masing-masing saling menarik diri. Dan pada saat berlangsungnya peperangan, sebenarnya nampak bahwa kedua belah pihak sama-sama dalam strategi bertahan selama 7 hari. Sehingga hasilnya tidak ada yang menang dan tidak ada juga yang kalah. Amru bin Al-As berkata kepada Muawiyah bin Abu Sufyan, "Kirimkanlah mushaf Al-Quran kepada Ali bin Abi Thalib dan ajaklah ia bertahkim kepada kitabullah. Sesungguhnya ia tidak akan menolak ajakanmu." Dalam situasi seperti itu, maka datanglah seorang lelaki kepada Ali bin Abi Thalib dan berkata, "Kitabullah menjadi hakim di antara kita. Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah diberi kebahagiaan, yaitu Alkitab, Taurat? Mereka diseru kepada kitab Allah supaya kitab itu menetapkan hukum di antara mereka. Kemudian sebagian dari mereka berpaling dan mereka selalu membelakangi kebenaran." Surat Al-Imran ayat 23. Ali bin Abi Thalib berkata, "Benar, aku lebih berhak untuk itu. Kitabullah menjadi hakim di antara kita." Adapun di antara tokoh-tokoh negeri Syam yang mendorong dilakukannya perdamaian tersebut adalah Abdullah bin Amru bin Al-As, diplomat yang cukup terkenal di Semenanjung Abar. Ia pandai mencari jalan keluar di saat situasi yang sulit. Ia mendatangi pasukan Irak dan mengajak mereka gencatan senjata, serta menghentikan peperangan dan mematuhi apa yang diserukan dalam Al-Quran. Ia menyarankan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan agar pasukannya yang berdiri di garis depan mengikat mushaf Al-Quran ke ujung tombak sebagai tanda bahwa perang harus dihentikan dan diadakan perundingan. Cara ini kemudian dikenal dengan istilah tahkim. Hal itu beliau lakukan atas perintah Muawiyah bin Abu Sufyan. Kemudian di antara para tokoh dari pihak Ali bin Abi Thalib yang menyarankan kepada Ali bin Abi Thalib agar beliau menerima tawaran perdamaian itu adalah Al-Asyad bin Qais Al-Kindi. Saat itu mayoritas pasukan Irak dan pasukan Syam menyambut gembira rencana perdamaian ini. Mereka berharap akan diperoleh kesepakatan yang dapat menghentikan pertumpahan darah di antara kaum muslim itu sendiri, karena sudah banyak menelan korban dari kedua belah pihak dalam pertempuran itu, khususnya pada 3 hari terakhir dan saat mencapai puncaknya pertempuran, yakni pada malam Jumat, yang akhirnya disebut dengan malam Jumat Kelabu. Dalam peperangan tersebut, para prajurit dari pasukan kedua belah pihak telah mampu menunjukkan keberanian dan kesabaran mereka yang tidak ada bandingannya dalam perang manapun hingga saat ini. Sehingga tidak ada seorang anggota pasukan yang mencoba melarikan diri. Bahkan kedua pasukan tetap bertahan sekalipun banyak prajurit dari keduanya yang terbunuh. Adapun mengenai hal ini, sejumlah referensi dari Ibnu Sirin, Syaif, dan lainnya menyebutkan bahwa jumlah korban yang gugur mencapai 70.000 orang, dengan perincian 45.000 orang dari pasukan Syam dan 25.000 orang dari pasukan Irak. Sedangkan jumlah pasukan dari kedua belah pihak masing-masing berjumlah tidak kurang dari 90.000 prajurit.
guna menyelesaikan konflik peperangan terbuka antara kedua pasukan Ali bin Abi Thalib dengan kelompok pasukan Muawiyah bin Abu Sufyan, maka kedua belah pihak berupaya melakukan dialog yang dilaksanakan cukup alot dan panjang melalui ranah perundingan atau yang dikenal dengan sebutan tahkim. Dalam perundingan tersebut terjadi kesepakatan bersama, yakni masing-masing Amir, Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan, harus mengangkat seorang hakim sebagai juru runding. Kedua hakim tersebut harus membuat permufakatan yang membawa kemaslahatan umat muslim. Adapun dari pihak Muawiyah bin Abu Sufyan ditunjuk Amr bin Al-As sebagai wakilnya, sedangkan dari pihak Ali bin Abi Thalib ditunjuk Abu Musa al-Asy'ari. Sekalipun pada awalnya Ali bin Abi Thalib menunjuk Abdullah bin Abbas sebagai wakilnya, namun para Qurra, kaum Khawarij, menolaknya, seraya mereka berkata, "Kami tidak menerima selain Abu Musa al-Asy'ari." Sebenarnya mereka tidak menginginkan Abdullah bin Abbas karena dia dianggap mampu mengalahkan Amr bin Al-As dan juga dianggap masih kerabat dekat dengan Ali bin Abi Thalib. Mereka lebih menginginkan orang yang bisa lebih lunak untuk dapat mencapai perdamaian. Oleh karena itu jatuhlah pilihan pada Abu Musa al-Asy'ari, seorang yang sudah tua dan baik hati. Namun demikian, ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa sebenarnya di antara kedua wakil tersebut terdapat jalinan permufakatan untuk menjatuhkan kedua pemimpin yang bertentangan itu, yakni Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Dalam tahkim terhadap Al-Quran pertama antara Abu Musa Asy'ari dengan Amr bin Al-As yang berlangsung pada tanggal 13 bulan Syafar 37 Hijriah, tercapai kesepakatan untuk tidak saling menyerang yang mereka tuangkan dalam bentuk persetujuan tertulis. Setelah itu pada 6 bulan berikutnya, yaitu pada bulan Ramadan 37 Hijriah atau bulan Februari tahun 658, mereka melaksanakan pertemuan kembali di kota Asru sebelah timur Syria guna membahas persoalan perselisihan mereka. Dalam kesempatan itu, Amr bin Al-As berusaha keras untuk membujuk Abu Musa al-Asy'ari dengan senantiasa memuji Abu Musa al-Asy'ari. Namun mereka tidak pernah mencapai kesepakatan, khususnya untuk materi penggantian khalifah. Oleh karena itu, akhirnya mereka memilih jalan tengah dengan cara referendum, yakni menyerahkan persoalan pemilihan kepada umat muslim untuk menentukan pilihannya masing-masing. Amr bin Al-As menginginkan agar Abu Musa al-Asy'ari yang mengumumkan lebih dahulu hasil perundingan itu, dan hal ini sebenarnya hanya strategi untuk menjebak Abu Musa al-Asy'ari dengan kelicikannya. Karena setelah diumumkan hasil perundingan, yaitu memecat Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan oleh Abu Musa al-Asy'ari, maka secara spontan Amr bin Al-As maju dan berkata, "Abu Musa memecat sahabatnya itu, dan saya ikut memecat orang yang telah dipecatnya. Tapi saya akan mengukuhkan sahabat saya Muawiyah bin Abu Sufyan. Dia adalah wakil Utsman bin Affan dan yang berhak menuntut itu." Dengan demikian, maka Abu Musa al-Asy'ari benar-benar merasa tertipu oleh Amr bin Al-As, sehingga peristiwa tersebut telah merugikan bagi kubu Ali bin Abi Thalib dan menguntungkan pihak Muawiyah bin Abu Sufyan. Sebenarnya pemimpin pusat atau khalifah yang legal adalah Ali bin Abi Thalib, sedangkan Muawiyah bin Abu Sufyan hanyalah seorang gubernur daerah yang tidak mau tunduk kepada Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Dengan digelarnya tahkim ini, kedudukan Muawiyah bin Abu Sufyan naik menjadi khalifah resmi. Tidak mengherankan jika keputusan ini akhirnya ditolak oleh Ali bin Abi Thalib, dan beliau tidak mau menyerahkan jabatannya hingga mati terbunuh pada tahun 661 Masehi. Sikap Ali bin Abi Thalib yang menerima tawaran Amr bin Al-As untuk melaksanakan perundingan melalui sistem tahkim sebenarnya dalam situasi yang terpaksa, karena tidak semua pasukannya menyukai akan hal itu. Dengan demikian, maka sebagian pasukan Ali bin Abi Thalib menganggap beliau telah membuat kesalahan, sehingga mereka segera meninggalkan barisan Ali bin Abi Thalib. Mereka inilah yang dalam catatan sejarah perkembangan Islam dikenal dengan nama kelompok Al-Khawarij, yaitu orang-orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Dengan peristiwa disersi kelompok Al-Khawarij tersebut, pada gilirannya telah menjadikan Ali bin Abi Thalib berhadapan dengan dua musuh sekaligus, yakni Muawiyah bin Abi Sufyan dan Al-Khawarij. Sehingga Ali bin Abi Thalib memutuskan untuk menghancurkan kaum Khawarij yang bermarkas di Nahawan. Hal ini tentu sangat merepotkan pasukan Ali bin Abi Thalib. Sementara itu, dengan kondisi pihak Ali bin Abi Thalib seperti itu, sangat menguntungkan bagi Muawiyah bin Abu Sufyan, karena pihaknya lebih memiliki kesempatan untuk memperluas dan memperkokoh kekuasaannya, hingga akhirnya mampu menguasai daerah Mesir. Dengan demikian, akibatnya sangat fatal bagi pasukan Ali bin Abi Thalib, di mana kekuatan tentaranya semakin melemah. Namun sebaliknya, bagi pasukan Muawiyah bin Abu Sufyan malah terus menjadi semakin bertambah besar.
Dikarenakan kondisi kekuatan pihak pasukan Ali bin Abi Thalib yang semakin menurun, maka dengan terpaksa Khalifah Ali bin Abi Thalib menyetujui perjanjian damai dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Yang secara politis berarti Ali bin Abi Thalib telah mengakui keabsahan kepemimpinan Muawiyah bin Abu Sufyan atas Syria dan Mesir. Begitu pula kelompok Muawiyah bin Abu Sufyan terus berusaha sekuat tenaga untuk merebut kekuatan umat dari pengikut-pengikut Ali bin Abi Thalib. Sementara itu, kaum Khawarij yang menganggap bahwa Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abu Sufyan, dan Amr bin Al-As sebagai sumber dari pergolakan-pergolakan yang terjadi, maka akhirnya mereka merencanakan untuk membunuh ketiganya pada waktu yang bersamaan, yaitu pada saat waktu subuh tanggal 17 Ramadan 40 Hijriah. Dalam peristiwa pembunuhan ketiga orang tersebut, Muawiyah bin Abu Sufyan berhasil lolos dari usaha pembunuhan kaum Khawarij. Karena setelah konflik dengan pihak Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abu Sufyan selalu mengenakan baju berlapis besi. Kemudian Amr bin Al-As juga berhasil lolos karena saat itu dia tidak keluar rumah. Namun Allah SWT telah mentakdirkan lain bagi Ali bin Abi Thalib. Beliau akhirnya wafat terbunuh pada waktu subuh, tepatnya tanggal 17 Ramadan 40 Hijriah.